Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ratu Agnia. Di sini di bab penutup dalam buku Pedagogi Kritis Tilar dan kawan-kawan, mengapa sih disebut provokasi dalam judul ini? Bukan sekedar gaya bahasa. Dewi Susanti secara sadar menempatkan tulisannya sebagai tantangan terbuka, bukan hanya kepada sistem pendidikan saja, pendidikan formal, tetapi juga kepada para pembaca dan pendukung. Pendukung pedagogi kritis itu sendiri, ia mempertanyakan jika pedagogi kritis begitu baik, mengapa ia justru sulit masuk ke dalam sekolah formal. Permasalahan utamanya yang diprovokasi itu ada poin-poin berikut. Satu, ada ketegangan mendasar antara pedagogi kritis dan sekolah formal. Pedagogi kritis dan sekolah formal itu lahir dari tradisi perlawanan terhadap sistem yang berpijak pada Frey, Xerox, Apple, dan pemikiran kritis lainnya yang justru mempertanyakan fungsi sekolah sebagai alat reproduksi ketidakadilan. Maka ada paradoks mendasar. Bagaimana mungkin sebuah pedagogik yang secara filosofis menentang logika sekolah formal bisa diadopsi oleh institusi yang sama. Lalu poin kedua, sekolah formal sebagai mesin reproduksi sosial. Mengikuti tradisi sosiologi pendidikan kritis, Dewi Susanti menegaskan bahwa sekolah formal secara struktural dirancang untuk melestarikan tatanan sosial yang ada, bukan mengubahnya. Kurikulum nasional, ada standar ujian, birokrasi pendidikan, dan hierarki guru murid-murid semuanya bekerja untuk mempertahankan status, bukan menentangnya. Lalu provokasi yang ditawarkan alih-alih memberikan solusi mudah. Dewi Susanti juga justru memprovokasi para pembaca untuk berpikir lebih dalam. Apakah pendidikan formal itu memang tempatnya yang tepat? Ia mempertanyakan asumsi bahwa pedagogi kritis harus masuk ke sekolah formal. Bisa jadi, ruang-ruang pendidikan non-formal, komunitas, dan gerakan sosial justru lebih subur bagi tumbuhnya pedagogi kritis dibanding institusi sekolah yang terikat birokrasi. Lalu, jika tetap di sekolah formal, apa yang harus berubah terlebih dahulu? Nah, pedagogi kritis tidak bisa diterapkan tanpa mengubah struktur dasarnya. Relasi kuasa di kelas, cara evaluasi, otonomi guru, dan logika kurikulum. Tanpa perubahan struktural ini, pedagogi kritis hanya akan menjadi ornamen-ornamen indah secara retorika, kosong dan praktik. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa di buku pedagogi kritis ini sebagai penutup yang provokatif dari seluruh buku ini, Dewi Susanti itu tidak memberikan jawaban yang nyaman. Ia justru membiarkan pertanyaan besar itu menggantung. Pertanyaan besar itu menggantung, bisakah institusi yang secara historis menjadi alat reproduksi ketidakadilan diubah menjadi alat transformasi, dan jika bisa, dengan syarat apa? Inilah provokasi sejatinya bukan mematahkan semangat, melainkan untuk memastikan bahwa perjuangan menuju pendidikan yang berkeadilan sosial dilakukan dengan kesadaran penuh tentang hambatan-hambatan yang nyata, bukan dengan optimisme yang naif. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.